Kalau lu support, aku bersyukur. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa juga gitu. Karena sejujurnya lu enggak sepenting itu sih di dalam hidupku gitu. Hi everyone, Fardi here. Welcome back to my channel. Kawan-kawan semua, satu hal yang aku pelajari sepanjang tahun 2023-2024 bahwa ternyata memang banyak hal yang nggak bisa dipaksa. Entah itu pertemanan, entah itu karir, entah itu relasi dalam pekerjaan. Memang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa paksakan gitu. Semakin dipaksa, semakin nggak sesuai dengan value-nya kita. Makanya, it's okay sometimes untuk pergi menjauh dari orang-orang yang memang menurut kita tuh emang kita tuh nggak satu vibrasi. Nggak ada hal yang salah dengan diriku, nggak ada hal yang salah dengan diri mereka. Ya, basicnya nggak cocok aja gitu. Pertama, support system itu nggak bisa dipaksa. Hanya karena dia keren, dia lebih hebat, atau apapun yang mungkin lagi dia jalani saat ini, bukan berarti bahwa kita harus selalu mendambakan validasi-validasi eksternal agar kita tuh semangat menggapai mimpinya kita. Faktanya, memang ada orang-orang di luar sana yang ditakdirkan untuk tidak berjalan bareng dengan kita. And that's okay gitu. Makanya ketika aku mencoba untuk masuk ke sebuah lingkaran dan ternyata lingkaran itu tidak begitu suportif, tidak sesuai dengan value aku, ya aku better walk out aja gitu. Karena daripada semakin lama di sana semakin banyak hal yang membuat toksik ke diri aku sendiri, ya kan sayang jadinya gitu. Dua, salah satu skill orang dewasa ialah belajar untuk tidak disukai. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengendalikan pemikiran orang lain tentang diri kita. Satu nama, banyak persepsi. Ada yang melihat kita baik, ada yang melihat kita mungkin kurang baik. Ada orang yang melihat kita sangat suportif, ada juga yang memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mungkin menjadi ancaman buat mereka. And at the end, kita nggak bisa mengendalikan semua orang untuk selalu ada di pihak kita. Makanya daripada mencoba untuk mengendalikan hal-hal yang sifatnya eksternal, better kita fokus kepada hal-hal yang memang kita bisa kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Tiga, aku nggak mau lagi kepo sama kehidupan orang lain, karena aku juga nggak pengen dikepoin sama orang lain gitu. Sesederhana itu. Pada saat ada sesuatu hal yang memang saat ini aku lagi perjuangkan, ada sesuatu hal yang memang lagi aku usahakan, ketika ada yang support, ya aku bersyukur. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena pada akhirnya orang-orang yang selalu ada buat kita, teman-teman terdekatnya kita yang memang selalu ada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, ya mereka pasti selalu support gitu. Walaupun mungkin kita punya minus, kita punya kekurangan, tapi mereka adalah orang-orang yang memang udah sejauh ini ada buat kita gitu. Walaupun angkanya kecil, teman kita nggak banyak, but that's okay. Karena kalau ngomongin pertemanan, quality over quantity. Kecuali kalau ngomongin uang, quantity over quality. Canda. 4, mereka bebas judging A, B, C, D, E, F, G. Aku nggak peduli gitu. Karena dari salah satu buku yang aku baca, judulnya Seni Bersikap Bodo Amat. Aku yakin sebagian besar kawan-kawan semua juga udah baca bukunya. Pada akhirnya aku nggak sespesial itu gitu. Dan kita semua hidup di dunia ini memperjuangkan sesuatu hal yang penting buat diri kita. Pada saat ada orang lain yang mungkin menganggap kita saingan, mencoba untuk judgement A, B, C, D, itu adalah sesuatu yang aku nggak bisa paksakan gitu. Dan kalaupun dia mau judge kayak gitu, ya itu sesuatu hal yang aku nggak bakalan bisa ubah gitu. Yang aku bisa lakukan adalah gimana caranya agar apapun perspektif orang lain itu tidak mengganggu value diriku, itu tidak mengganggu aku dalam mengejar mimpi-mimpiku. So as long as dia tidak mengganggu mimpiku, ya just let them be gitu. Like saking nggak menariknya hidup, ya dia punya banyak waktu untuk ngurusin hidup orang lain. Kan sayang banget ya. 5, tahun ini aku pengen terbang setinggi mungkin dan nggak peduli orang lain mau support atau enggak, orang lain mau melihat mimpi aku atau enggak, orang lain selalu ada menjadi super eksternal atau enggak, aku tetap akan berdiri di garda terdepan untuk diri aku sendiri. Karena sepanjang beberapa tahun terakhir ya, aku akhirnya belajar bahwa sedekat-dekatnya kita sama seseorang, pasti ada masanya dia akan pergi. Sebaik-baiknya seseorang, pasti ada masanya dia punya prioritas yang lain. Bukan karena dia jahat, bukan karena kita jahat, basicnya emang udah beda value aja. Pada saat aku udah menanamkan ke diriku bahwa aku harus stand up buat diri aku sendiri, pada saat ada yang support ya aku bakalan bisa bersyukur. Kalau misalkan enggak, aku tetap bisa jalan gitu. Karena aku melihat bahwa aku punya nilai,
aku bisa berdiri sendiri, aku bisa memperjuangkan hal yang penting buat diriku, kalaupun pada saat itu atau suatu saat nanti belum ada yang support, itu tidak mengubah fakta bahwa aku tetap melihat mimpi-mimpi itu. Karena ada begitu banyak alasan yang membuat kita tuh kayak melupakan mimpi kita, melupakan hal-hal yang harusnya kita kejar, hanya karena hal-hal receh gitu. Ketika hal-hal receh merebut sesuatu hal yang penting buat diri kita, artinya mimpi kita tidak cukup besar gitu. Makanya sampai saat ini ketika ada hal-hal kecil, misalkan tidak diperlakukan baik sama barista, kalau kita lagi di coffee shop, kita lagi di tempat gym, terus kayak ada personal trainer yang agak kurang rasa respectnya ke kita, that's okay, that's fine. Karena ada sesuatu hal yang lebih penting daripada respons orang lain, sikap orang lain ke diri kita. Apa itu? Gimana biar kita tetap on track dengan mimpinya kita. Pada saat goals kita besar, hal-hal receh kayak diperlakukan kurang menyenangkan, kayak it's so small, kayak aku nggak peduli, aku hanya peduli soal apa, gimana aku mencapai mimpi aku tahun ini. Udah sederhana itu. Oke, so thank you so much udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.